Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Terima kasih para pengurus dan para jamaah sekalian. Dan mohon maaf karena ternyata perjalanan cukup panjang dari Surabaya. Saya tiba di Surabaya sebetulnya tadi jam 6.30 landing pesawat. Jadi sudah bisa start tadi sekitar 6.45 atau 6.50. Maaf, 7.50. 6.50 ya? 6.50 bisa start. Tapi perjalanan ternyata tidak seperti yang kami duga, lebih dari 3 bahkan 4 jam. Sebelum saya lanjut, ini supaya jelas, karena biar singkat tapi jelas gitu. Ini azan duhur 11.31. Ya Ustaz. Nah, kita nanti kalau pas waktu azan berhenti. Supaya azan kan? Nah, sesudah azan kita lanjut. Begitu. Ini disepakati? Ibu-ibu sepakat tidak? Oh, saya tanya ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu sepakat habis azan lanjut? Oh, sepakat, alhamdulillah. Kalau begitu saya tidak usah buru-buru. Tadinya saya mau buru-buru nih ya, 20 menit atau 15 menit saja. Kalau memang habis duhur kita lanjut lagi, tidak mengapa. Kalau kita menunda sholat, tapi kita masih berjamaah, itu dilakukan juga oleh para ulama kita. Saya waktu kuliah di Saudi, kami seperti itu. Ya, ada azan, karena ada penting sekali, kita bisa lanjut lagi, nanti sholatnya tetap berjamaah. Di zaman Nabi juga pernah terjadi seperti itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih. Dan hadis itu yang menjadi dasar daripada menjamak sholat dalam sebagian dalilnya. Baik, sebelum saya lanjut, boleh tidak bapak-bapak dan saudara di luar masuk ke sini? Biar supaya saya tidak usah terlalu banyak matanya ke sini keluar, boleh tidak? Bapak-bapak ya masuk di sini. Kalau di dalam agak panas tidak mengapa, solidaritas sama-sama kita. Ini kosong sebelah sini, ya, atau boleh? Ya masuk lagi, masuk ya, masuk silakan. Kalau ibu-ibu memang udah penuh, jadi wajar kalau ada yang di luar. Sebagian di sini masih banyak. Boleh bapak-bapak? Ya, ya silakan. Ya saya jauh-jauh dari Jakarta, paling tidak kalau di sini saya bisa lihat wajah bapak. Ya, sudah cukup. Ya, baik. Ya, kita mulai. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang kalau kita mau hitung, kita tidak mampu menghitungnya. Di antaranya adalah keimanan kita yang paling penting, paling utama. Dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita benar-benar mensyukurinya. Termasuk hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam majelis yang mulia, majelis ilmu di masjid yang penuh berkah. Ini masjid Syekhatul Musa. Ya, saya sebenarnya mau nanya ini, tapi biar habis sholat aja nanti. Kenapa dikasih nama masjid Syekhatul Musa itu? Masya Allah. Ya. Oh ini ada ya, ada ehonya itu. Mungkin dimatikan saja. Karena itu suara saya balik lagi. Ya. Biar yang tim teknis yang tahu bisa mengolahnya. Karena dari tadi sejak mengaji cukup mengganggu. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita berkumpul begini, kita menggunakan kesempatan majelis ini, tentu yang terpenting adalah bagaimana agar bisa terus menguatkan iman kita. Betul? Karena ini yang paling pertama, modal kita. Jadi mari setiap ada aktivitas kita, apalagi aktivitas keagamaan di masjid lagi,
Maka selalu jadi harapan, selalu jadi niat kita, selalu harus diupayakan bagaimana menguatkan dan menambah keimanan kita. Sebab dengan iman kita akan mendapatkan hidup yang terbaik dan balasan terbaik di akhirat nanti. Tentu juga setiap majelis seperti ini bermanfaat untuk memperkuat ukhuwah kita, persaudaraan kita. Di mana ukhuwah itu bahagian daripada iman. Ya. Bahagian daripada iman. Sebab Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Adapun orang-orang beriman itu, bahkan hanya saja orang beriman itu bersaudara. Maka kalau kita datang ke tempat seperti ini, mari niatkan juga bahwa kita ingin memperkuat persaudaraan. Bagaimana caranya? Ya dengan sama-sama dalam majelis yang dirahmati Allah. Itu bisa memperkuat persaudaraan. Yang kedua, kita saling bertemu, saling menyapa. Itu jelas akan memperkuat ukhuwah. Memberikan senyum kita, salam kita, itu selain mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, juga memperkuat ukhuwah kita. Nah, ukhuwah ini juga sangat penting untuk melaksanakan tugas kita yang tidak kalah pentingnya, atau bahkan menjadi salah satu tugas utama orang-orang beriman, yakni menjunjung tinggi syiar-syiar Allah SWT, menegakkan syariahnya, memperjuangkan agamanya. Seperti judul yang dipilih oleh panitia untuk kajian atau tabligh akbar hari ini, memperkuat ukhuwah atau menguatkan ukhuwah, merajut persatuan umat menuju peradaban mulia. Hari ini kita mendapatkan tantangan serius untuk mengembalikan peradaban manusia yang hancur lebur hari ini. Peradaban yang begitu gemerlap secara duniawi, tetapi hancur secara nilai, apalagi secara ukhrawi. Peradaban barbar, peradaban materialisme, peradaban yang semuanya diukur dengan kebendaan, dengan materi, dengan uang, dan menjadi tujuan dan penggeraknya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu eksploitasi, hawa nafsu menguasai harta benda dan dunia, termasuk hawa nafsu yang begitu rendah, hawa nafsu dalam hubungan dengan lain jenis, laki perempuan, bahkan sekarang lebih buruk lagi, hawa nafsu hubungan antar sesama jenis. Wa na'udzubillah min dzalik. Inilah peradaban yang sementara terbangun di dunia modern kita. Sesuatu yang telah menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan, bahkan secara sadar atau tidak ingin menghilangkan kemanusiaan itu. Apa yang sementara terjadi di Gaza, Palestina, dan di beberapa tempat di dunia ini, seolah-olah peradaban sekarang membiarkan penghancuran, pembantaian, genosida
puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan manusia, dan tentu dengan sendirinya telah menginjak-injak bahkan dalam upaya menghilangkan kemanusiaan. Yang ditunjukkan adalah bagaimana kekuasaan seperti di hutan rimba benar-benar yang ada adalah yang kuat, bisa menghancurkan, bisa membasmi, menghabisi yang lemah. Termasuk dukungan mereka, negara-negara barat, Amerika, Eropa, dan pengikut-pengikutnya terhadap LGBT, hubungan antar sesama jenis yang dipaksakan pada seluruh dunia termasuk Islam, itu sesungguhnya adalah melawan kemanusiaan dan bisa menyebabkan kepunahan manusia. Betul apa betul, Pak? Ya, bayangkan tuh. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, hasilnya apa, Pak, itu? Semua yang busuk-busuk, yang jorok-jorok itu. Padahal Allah SWT telah menjadikan manusia di dunia ini sebagai khalifah untuk berkembang biak, menikmati dunia ini dan memakmurkannya, yang semuanya harusnya dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekarang tren dunia yang dipuja-puji. Bahkan ada seorang profesor dari Jepang mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ada lagi peradaban yang lebih baik dari sekarang ini. Ya, kalau ambil istilahnya Ustadz Dasar, threat. Ya, gitu kira-kira. Bukan saya ya. Kalau saya mah nggak pernah begitu. Ya, tapi ini lucu-lucuannya juga itu luar biasa Ustadz Dasar. Ya. Apa yang dibangga-banggakan? Betul, kita akui tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, yang memudahkan dalam kehidupan kita, termasuk teknologi informasi, ya, selain transportasi dan sebagainya. Tapi itu bukan hal baru. Bapak tahu, dari zaman bahula, zaman dahulu, kemajuan materi itu selalu ada, ya, sesuai dengan zamannya. Coba lihat piramida di Mesir, betul? Bapak Ibu, ya, piramida di Mesir itu kira-kira di zamannya sangat menakjubkan atau tidak? Sangat menakjubkan, bahkan sekarang pun, ya, bahkan sekarang pun sangat menakjubkan. Ya, dan masih banyak lagi. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, bagaimana kaum Iram, Iram Dzatil Imad, ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum ada yang membuat seperti yang mereka buat. Bagaimana memahat gunung-gunung. Tapi itu tidak berarti ketika hawa nafsu yang menguasai, ketika keangkara murkaan yang merajalela, ketika mereka lupa kepada siapa penciptanya, dan ketika mereka menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan yang telah diletakkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak sekedar berbicara kelemahan peradaban itu, apalagi sekedar mengutuknya, sama dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel yang didukung oleh negara barat terhadap saudara-saudara kita di Gaza.
Tapi yang terpenting adalah bagaimana merubah peradaban itu. Bagaimana memunculkan kembali peradaban mulia, yakni peradaban Islam sebagai pengganti daripada peradaban itu. Inilah tanggung jawab kita. Inilah tugas kita. Dan siapapun kita muslim, sesungguhnya ada di pundak kita tanggung jawab itu. Dimanapun kita berada, mau di kota besar atau di kota kecil, bahkan di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung, karena kita semua adalah khalifatullah. Jangan mengecilkan diri kita karena latar belakang geografis, tinggal di pelosok, atau latar belakang pendidikan, atau latar belakang ekonomi. Tidak. Semua kita ini bisa berperan karena setiap manusia muslim, manusia mukmin sesungguhnya adalah khalifah Allah di muka bumi ini, yang bisa berperan dari tempat mereka, dari kondisi mereka, yang kalau semuanya nanti bergerak, maka ini akan menjadi satu kesatuan dan satu kekuatan untuk mengembalikan peradaban mulia itu. Dan itulah sebetulnya yang harus menjadi pikiran kita semua kaum muslimin. Bagaimana bisa bangkit? Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Pertanyaannya dulu itu adalah, Bapak Ibu, yakin tidak bahwa kita bisa untuk mengembalikan kejayaan Islam dan membawa kembali kejayaan manusia ini? Bisa atau tidak? Yang kompak, bisa atau tidak? Alhamdulillah, ini semua mukminin dan mukminat. Ya. Kalau tidak yakin itu paling bahaya. Itu aja dulu pengajiannya. Kalau tidak yakin, jangan bicara bagaimana caranya. Ya, alhamdulillah kalau Bapak Ibu yakin. Dan Al-Quran dengan jelas mengatakan itu, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir daripada pertarungan ini tetap adalah kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemenangan Islam. Maka dari masa ke masa, sekalipun sering terjadi kemunduran Islam, sering terjadi umat Islam mengalami penindasan atau mereka berada pada keterbelakangan, tetapi selalu ada harapan, selalu ada harapan untuk kembali mereka maju, mereka meraih kemuliaannya, karena memang jati diri umat ini adalah khaira ummah, seperti dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Selama konsep Islam tetap ada dan memang dijamin Islam akan selalu ada sampai hari kiamat. Maka karena itu kita yakin bahwa selalu saja ada harapan umat ini kembali bangkit dan meraih kejayaannya. Sebab konsepnya konsep yang abadi, seperti yang ditegaskan Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini sudah 11.32, 33 sekarang. Tunggu dengar orang lain azan baru kita berhenti, atau kita berhenti dulu? Ya. Kita azan dulu kan? Baik, saya kira begitu, dan mohon maaf Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah terlanjur janji saya bahwa habis duhur dilanjutkan. Jadi insya Allah saya yakin tidak ada yang berkhianat di sini. Ya, saya jauh dari Jakarta, dijanji habis duhur masih mau lanjut. Jadi kalau ada yang pulang itu harus minta izin dulu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan dulu baru kita lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita sudah yakin bahwa umat ini bisa kembali,
kepada kejayaannya. Maka pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kejayaan itu. Bagaimana dengannya kita bisa hadirkan kembali peradaban mulia tersebut. Kita kembali kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kalau mau dibuat dalam garis-garis besar, tidak banyak. Yang pertama adalah memperkuat keimanan. Itu yang pertama. Mengajak kembali umat kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang sebenarnya, iman yang bukan sekedar dihafal sebagai rukun iman, tapi iman yang masuk ke dalam hati, yang memberi bekas yang kuat. Sebagaimana dulu zaman Nabi SAW, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, tidak banyak yang dihafal, tetapi imannya begitu kuat, maka berhadapan dengan tantangan, dengan rintangan, dengan penyiksaan, tetap dengan kekuatan iman. Ahadun ahad, ahadun ahad. Tidak seperti iman sebagian orang, naudzubillah, ya, di sebagian tempat, entah di mana, yang kadang-kadang luluh hanya karena sembako, ya, yang kadang-kadang bergeser hanya karena jabatan sedikit. Ini iman yang ingin kita wujudkan, dan inilah yang mesti menjadi perhatian kita semua. Kalau dari sekolah kita, dari kampung kita, dari tempat kita bisa lahir kembali orang-orang yang kuat imannya, maka Bapak dan Ibu sesungguhnya telah berkontribusi terhadap kejayaan umat ini. Tinggal masalah waktu. Sebab dari manapun mereka akan memancarkan sinar, akan membawa kekuatan bagi umat ini. Sebagaimana Rasulullah SAW di posisi manapun. Dan ini yang harus selalu kita perhatikan. Bagaimana menumbuhkan dan menguatkan iman? Tentu jalannya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan sumber keimanan kita. Dan karenanya kita harus benar-benar kuat mengajak umat untuk selalu kembali kepada Al-Quran. Mulai daripada bagaimana membacanya, rajin membacanya, dan agar rajin membaca harus dia tahu cara membacanya. Maka harus ada gerakan belajar membaca Al-Quran. Dan saat ini kita tidak ada alasan lagi kalau tidak tahu baca Quran. Karena banyak guru-guru yang ada di sekitar kita, ada metode yang gampang. Ini sekedar memperkenalkan Bapak Ibu, kalau kami dari Wahda Islamiyah, kita siapkan guru-guru gratis pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan tidak usah malu karena tidak dikumpul dengan anak kecil. Belajar ya sendiri. Kalau mau di rumahnya didatangi, di rumahnya. Bapak-bapak diajar oleh ustadz-ustadz, ibu-ibu dari ustazah dengan metode yang tepat, namanya dirasah, pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa. Dan alhamdulillah, sekedar bercerita karena ya kata para tokoh, para ulama, kalau mau meyakinkan sesuatu, jangan sekedar bilang kita akan begini, ya, ini konsepnya baik. Coba cerita apa yang dilakukan. Ya, alhamdulillah, metode ini telah kita terapkan, telah kami laksanakan di ratusan kabupaten kota dan telah melahirkan puluhan ribu alumni yang lancar membaca Al-Quran. Dan di antara mereka yang tadinya awam sekarang menjadi pengajar-pengajar,
menjadi dai dan daiyah yang Masya Allah. Dan inilah yang telah membantu bagaimana perkembangan dakwah ini. Salah satu yang membawa saya ke tempat ini dan tempat-tempat lain adalah program tersebut yang telah dilakukan oleh ustadz dan ustadzah kami. Sehingga terasa benar bagaimana syiar Al-Quran kembali kita hidupkan, kembali kita gelorakan, kembali mengisi relung-relung hati umat, sehingga dirinya bercahaya karena jiwanya penuh cahaya, dan cahaya itu menerangi lingkungannya, menerangi sekitarnya. Maka kalau ini terus dan semakin didukung oleh bapak dan ibu umat kita, maka kita yakin akan lebih cepat lagi syiar Islam, risalah Islam akan berkembang dan akan tumbuh, akan tegak di negeri kita, dan itu akan membawa peradaban yang kita idam-idam. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja ya tidak semata-mata membacanya, bagaimana berusaha mempraktekkannya, mempraktekkan apa yang kita baca, yang kita pelajari. Inilah yang perlahan-lahan harus kita wujudkan. Dimulai daripada sikap tawakal kita. Kalau kita orang beriman, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap ada hal yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, atau di sekeliling kita, kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika terjadi musibah. Baru-baru ini terjadi musibah yang luar biasa menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Kita walaupun saat ini tidak terkena langsung, tetapi kita harus menguatkan diri kita. Ya, sambil berdoa jangan terjadi, tapi kita harus menguatkan diri kita untuk selalu penuh tawakal kepada Allah SWT. Dengan cara meyakini hal tersebut adalah takdir Allah SWT. Apapun dan bagaimanapun, itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman pada takdir sudah kuat, kita akan tawakal, menyerahkan diri pada Allah SWT, walaupun selalu saja melakukan ikhtiar, usaha-usaha sebagaimana yang diberi petunjuk oleh Islam, dan juga menggunakan akal sehat kita. Tapi tawakal ini penting. Sebab kalau tidak, maka kita akan mudah melakukan hal-hal yang dilarang atau melanggar syariat hanya karena ketakutan-ketakutan, atau tidak menjalankan perintah-perintah Allah karena tidak tawakal itu. Misalnya dalam memperjuangkan Islam, banyak orang saat ini takut-takut kalau bicara Islam, bicara syariat Islam, bicara bagaimana nilai-nilai Islam tegakkan. Dia bilang, hati-hati, hati-hati. Ya, yang hati-hati itu kalau kita melanggar peraturan. Tapi kalau kita berbicara kebenaran, kita harus berani dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam usaha sehari-hari. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bekerja keras. Bekerja keras untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Juga nilai-nilai di dalam keluarga. Kalau kita beriman pada Allah SWT, kita harus berlemah lembut di dalam interaksi kita, di rumah kita, di masjid, di masyarakat. Karena salah satu ciri orang beriman adalah suka berlemah lembut. Sebagaimana ciri Nabi SAW, Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat Allah engkau lemah lembut. Dan Nabi SAW pernah mengatakan pada Aisyah, Ya Aisyah, maka narifku fi syai'in illa zanahu, wa ma nuzi'an syai'in illa syanahu. Ya Aisyah, tidaklah
Ya, kelembutan itu berada pada sesuatu kecuali dia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali dia akan merusaknya. Kelemah lembutan yang merupakan bagian dari akhlak itu adalah salah satu ciri keimanan. Mari kita perhatikan. Secara khusus saya ingin ingatkan kepada para bapak, ya, para bapak, para suami, ya, bagaimana mengambil akhlak Nabi SAW ini agar kita benar-benar dengan akhlak mulia, dengan tutur kata yang mulia, yang akan memperkuat persaudaraan kita. Banyak daripada persaudaraan rusak karena sikap kasar kita, dan kita tidak bisa membangun ukhuwah, persatuan, bahkan keharmonisan di rumah tangga karena kekasaran kita. Padahal Nabi SAW telah menjadi contoh teladan dalam hal ini. Keluarga-keluarga kita harus dibangun menjadi keluarga-keluarga Islami, karena sesungguhnya iman itu mendorong kita agar kita membentuk keluarga-keluarga Islam. Sebab tidak mungkin perjuangan ini hanya dengan setiap orang. Dan institusi keluarga itu adalah merupakan salah satu daripada benteng-benteng umat Islam. Maka ada tanggung jawab kita, terutama para suami, para bapak, untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang Islami, yang di dalamnya ada keteduhan, ada ketentraman, ya, yang saya istilahkan dengan ma'wa. Ada kasih sayang, ada cinta. Sebagaimana tujuan pernikahan, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Harus ada komunikasi yang baik. Nah, inilah kuncinya. Sering rumah kita ini, Pak, terasa gersang karena komunikasi yang kurang baik. Sudah kualitasnya tidak bagus, kuantitasnya juga kurang. Atau saya balik, sudah kuantitasnya sedikit, kualitasnya juga buruk. Coba lihat bapak-bapak nih kalau pulang ke rumah, ya, nanya apa sama istrinya? Kira-kira nanya apa? Ya, nanya apa coba? Anaknya gimana? Belajarnya, PR-nya, ya, apalagi? Ya, itu kok rumah nggak beres-beres, nggak rapi-rapi. Ya. Seolah-olah semua urusan di rumah itu urusan istri. Padahal kita sebagai suami sesungguhnya adalah penanggung jawab daripada keluarga. Betul, istri punya tanggung jawab yang luar biasa di rumah sebagai manajer keluarga, tapi manajer itu dibawa daripada direktur, betul? Di atas. Jadi ini yang sering terjadi. Kenapa anak-anak kita tidak bisa diarahkan dengan baik? Karena kita memang tidak menunjukkan hal itu. Kita tidak sungguh-sungguh. Bagi kita itu yang penting anak-anak masukkan sekolah Islam, betul? Masukkan pesantren, masukkan apa lagi? Padahal anak-anak itu jiwanya belum terisi. Dan memang ada anak-anak yang suka pergi ke pesantren karena dia tidak betah di rumah. Ya, tidak betah di rumah. Ini karena rumah kehilangan kelembutannya, kehilangan keharmoniannya. Maka mari diperbaiki. Apalagi kita membahas tentang ukhuwah. Salah satu yang sangat penting dalam ukhuwah tentang komunikasi. Komunikasi yang intensif dan komunikasi yang penuh kelemah lembutan. Komunikasi yang berkualitas. Saya pernah menceritakan kepada teman-teman, ya, dalam beberapa ceramah yang lalu, bahwa kita melupakan cara komunikasi Rasulullah SAW yang kepada siapapun Nabi selalu lembut, ya.
Jangankan kepada istri dan anaknya, kepada orang yang mencacinya pun, ya, Nabi SAW tetap saja melayani dengan lembut. Suatu ketika orang Yahudi datang, "Assalamu alaika Muhammad." Assalamu alaika artinya apa? Assalamu alaika, kematian bagimu Muhammad. Itu cuma seolah-olah kedengarannya seperti assalamu alaika. Ya, ini orang Yahudi ini memang jahat. Ya, bilang assalamu alaika, kayak assalamu alaika. Nabi jawab dengan lirih, dengan pelan aja, wa alaika. Ya. Wa alaika. Buat kamu juga kalau begitu. Aisyah yang ada di samping Nabi langsung menjawab dengan, ya, assalamu alayka wa rahmatullah wal malaika wan nas ajma'in. Nabi bilang, Aisyah, arifku, yang lembut saja. Kata Aisyah, apakah baginda tidak mendengar apa yang dia ucapkan? Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak mendengar juga apa yang saya jawab? Ya. Jadi Aisyah begitu emosi karena mendengar orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang kemudian mengatakan kebinasaan bagi Nabi. Ini kelemah lembutan. Apalagi kepada istri Nabi SAW, kepada anaknya, beliau menunjukkan sangat lembut. Dan inilah yang memberikan pengaruh kepada para sahabat dan kepada keluarga-keluarganya. Para sahabat yang kasar sekalipun lama kelamaan jadi lembut. Ya, begitu pula dengan istri-istri Nabi SAW karena kelemah lembutan Nabi. Nah, makanya bapak-bapak jangan selalu mengeluh bahwa, waduh, saya di rumah, ya, ya, tunjukkan bagaimana cara komunikasi yang baik. Ya, Rasulullah SAW kalau berbicara dengan orang-orang yang dicintainya selalu dengan kalimat-kalimat penuh cinta. Bahkan seorang sahabat yang kemudian mengatakan pada Nabi, saya mencintai orang itu karena Allah. Nabi SAW tanya, apakah pernah engkau sampaikan? Dia bilang belum. Pergi sampaikan kepada dia bahwa saya mencintaimu karena Allah. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebab rasa cinta lebih kuat di antara mereka. Sebab manusia ini manusia sosial, ada aksi reaksi, betul Pak? Betul? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu nih keluar rumah udah senang-senang nih, ya. Aduh, senang nih mau ketemu orang, maksudnya ketemu teman-teman yang perempuan juga, mau senyum. Tiba-tiba ketemu ada ibu lain gak senyum. Gimana perasaan ibu? Langsung ibu bilang, apa salah saya, kira-kira begitu. Itu pertama gitu, apa salah saya. Kalau ketemu lagi yang kedua tidak senyum, wah, ibu-ibu udah bisa ketularan, ya. Maka ketemu yang ketiga, ibu lebih dahulu tidak senyum, ya. Udah menular itu. Padahal kita orang beriman harus tetap, ya, berusaha. Maka Nabi SAW telah memberikan pengaruh seperti ini. Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Dan ini diantara hal yang memperkuat ukhuwah itu. Ukhuwah yang hakiki. Hari ini banyak perselisihan, banyak pertengkaran disebabkan miskomunikasi. Miskomunikasi, salah paham. Komunikasinya tidak baik, komunikasi tidak jalan. Nah, untuk menutup sesi ini, saya memberikan satu cerita. Mudah-mudahan bagi bapak-bapak dan para suami, ya, bisa mempraktekkannya. Suatu ketika ada seorang menteri mendapatkan tamu, ya. Sementara bercakap-cakap dengan tamu itu, tiba-tiba telepon sang menteri bunyi. Ini bukan di sini, ya. Terus kemudian sang menteri bicara begitu mesra dengan di sebelah telepon dan jelas didengar oleh tamu itu perempuan. Itu perempuan itu mesra sekali. Begitu teleponnya ditutup,
tamu ini bertanya, Pak Menteri, dengan siapa tadi bicara itu? Dengan istri saya, kata Pak Menteri. Ah, masa dengan istrinya? Ya, di tempat kami biasanya begitu, cuma dengan selingkuhan. Ya, katanya. Dia bilang, betul, ini dengan istri saya. Saya tidak pernah bicara dengan istri saya kecuali dengan seperti itu, lembut, dengan mesra. Oh gitu Pak Menteri. Akhirnya sang tamu sadar, begitu dia keluar, dia ambil handphonenya, dia telepon istrinya. Ya, bagaimana sayang, kata istrinya, salah sambung. Ya, karena sudah lama tidak pernah bicara yang mesra. Ya, tidak pernah. Ya, ini pada anak-anak kita juga begitu. Jangan sampai kelamaan kita ini komunikasinya yang buruk. Ya, sehingga anak-anak kita juga tidak merasakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dengan keimanan dan persaudaraan, ya, kita akan bisa mengembalikan kejayaan umat ini. Persaudaraan untuk kita wujudkan bukan hal yang gampang. Memerlukan upaya terus-menerus, ya, karena ada syaitan, ada iblis yang selalu mau merusak persaudaraan di antara kita. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW menegaskan bahwa iblis, syaitan telah putus asa disembah di Jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa untuk menjadikan kalian bermusuhan. Untuk membuat kita bermusuhan. Maka harus disadari bahwa selain nafsu kita, selain egoisme kita, ada iblis, ada setan yang selalu mau merusak persaudaraan di antara kita. Karena itu mari kita waspada dan mari kita lawan iblis itu. Dan kita bersungguh-sungguh, ya, untuk menjaga ukhuwah dan persatuan. Mengapa? Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jangan pernah merasa rugi kalau kita ini menjaga persatuan. Ada orang yang tidak senyum pada kita, pasti kita tidak enak, kita kecewa, betul Bu? Saya tanya dulu Ibu, kalau ada ibu-ibu lain yang nggak senyum pada Ibu, kecewa apa tidak? Nggak kecewa ya? Kalau enggak berarti istimewa banget Trenggalek ini. Ya, pasti kecewa Bu ya. Tetapi ketika kita ingin dapat pahala yang besar di sisi Allah SWT, kita akan olah kekecewaan itu dan tidak mempengaruhi diri kita. Tentu jangan ditolak. Ya, ada juga yang bilang, ah masa begitu aja kecewa. Itu salah juga itu. Yang namanya perasaan harus diterima. Terima dulu bahwa kita memang kecewa, betul? Tetapi kekecewaan tidak harus membuat kita membalas dengan tidak senyum, membalas dengan keburukan. Ya, kita rilis, kita kecewa ya Allah, ya Allah jadikanlah pahala kekecewaan saya. Tapi karena pahala lebih besar yang saya ingin tetap menjalin itu. Dan ini kita temukan begitu banyak dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah satu ketika Abu Bakar As-Siddiq yang sangat kecewa pada keluarganya, yang sebetulnya keluarganya itu selalu dibantu, selalu disupport, selalu dikasih uang, dikasih harta, dikasih makanan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika terjadi fitnah, peristiwa fitnah pada Aisyah radhiyallahu anha, keluarganya ini bernama Mistah ikut menyebarluaskan berita fitnah itu. Sebagai manusia biasa, Abu Bakar As-Siddiq kecewa atau tidak Pak? Ayo, kecewa atau tidak Pak? Kecewa. Dan sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya tidak mau lagi membantu dia. Saya tidak mau lagi memberikan kepada dia harta. Tapi begitu turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan
bahwa apakah kalian tidak suka kalau Allah SWT mengampuni kalian? Ya, maka kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan pada Nabi SAW, saya akan tetap membantu orang yang tadi ya ikut menyebarkan berita fitnah tentang Aisyah. Inilah ketinggian yang persaudaraan yang luar biasa. Dan kalau kita semua bisa sampai ke sana, maka ini akan jadi sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Saya ingin memberi contoh juga di sini. Dalam Al-Quran ada 3 tingkatan ukhuwah. Yang pertama lapang dada. Lapang dada. Artinya kalau kita sama-sama dengan tetangga, Bu, kita ingin beli kulkas, ya. Tapi tiba-tiba tetangga yang sudah punya duluan. Kalau kita berkerut mukanya, itu namanya tidak lapang dada, betul? Tapi kalau kita tetap tersenyum, alhamdulillah, tetangga saya sudah beli kulkas, atau sudah beli motor, sudah beli apa. Mudah-mudahan nanti saya juga dapat seperti itu. Itu namanya lapang dada. Dan itu bisa menyebabkan masuk surga, Bu. Karena ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga, bukan karena banyak sholat sunat, bukan karena banyak puasa sunat, tapi karena lapang dadanya. Selalu lapang dadanya. Yang kedua adalah orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Kalau ibarat tadi ya atau yang paling gampang begini, ibu sama-sama haus nih, sama-sama haus. Tiba-tiba ibu dapat air minum, tapi tahu saudaranya tadi yang sama-sama ikut pengajian, dia belum dapat minum. Ya, maka sebelum ibu minum, sebelum bapak minum, bapak bilang, pasti saudara saya juga haus nih. Saya bagi deh, ya, saya bagi. Separuh untuk dia, separuh untuk saya. Itu dalam hadis sahih, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya. Kalau yang pertama tadi, saudaranya yang dapat rezeki, dia belum. Dia sabar dan dia lapang dada. Kalau ini dia yang dapat, tapi dia berbagi. Ada lagi yang tertinggi, Bu. Ya, yang diabadikan dalam surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang yang mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Kalau diibaratkan mencari air minum, ya, sama-sama haus, tiba-tiba kita dapat air minum cuma 1 gelas. 1 gelas saja, Pak. 1 gelas saja, Bu. Kita sudah mau minum, tapi kita dengar ada saudara kita sangat kehausan. Lalu kita bilang, Anda saja yang minum. Dia bilang bagi 2, nggak bisa dibagi 2. Kalau bagi 2 sama-sama nggak cukup dan sama-sama kita menderita, mending Anda saja. Anda yang minum, biarlah saya sabar. Inilah yang tertinggi itu. Mungkin kita merasa bahwa itu suatu yang sulit diwujudkan, tapi para sahabat Nabi SAW sudah pernah mewujudkannya. Dalam keadaan damai seperti yang terjadi di Madinah ketika telah dipersaudarakan, dan dalam keadaan perang juga pernah terjadi. Ada sahabat-sahabat yang rela memberikan kepada saudaranya yang lain air minum, walaupun kemudian ketika mereka tidak dapat air minum, mereka jadi syahid fi sabilillah. Nah, ini gambaran ukhuwah. Kita mau bangun ukhuwah seperti ini dimanapun di antara kita kaum muslimin, tentu memerlukan perjuangan panjang. Dimulai daripada bagaimana kita sering bertemu di majelis-majelis taklim, kita bertemu di masjid, kita bangun ukhuwah itu, lalu kita buat silaturahim dari rumah ke rumah. Kita lakukan kegiatan-kegiatan bersama, dan bila ada hal-hal yang mengganggu, segera kita selesaikan, sebab ayatnya berbunyi fa aslihu baina akhawaikum, ya, damaikanlah di antara saudara kalian yang berselisih. Dan begitu pentingnya mendamaikan, maka diizinkan berbohong dalam batas tertentu, ya. Misalnya kita bilang Ibu A titip salam ke ibu, ya, itu boleh itu, demi mendamaikan, ya. Bapak Ahmad
titip salam kepada bapak, ya itu boleh walaupun belum disampaikan. Ini demi mendamaikan. Tapi ini harus terbatas, jangan dimudah-mudahkan, ya bohongnya kebanyakan. Naudzubillah, ya. Sebab kalau selalu bohong lama-lama terbiasa berbohong dan akhirnya menjadi karakter dan akhirnya hidupnya semua jadi bohong, ya. Naudzubillah min dzalik. Termasuk bapak-bapak, ya, jangan memudah-mudahkan mengatakan boleh berbohong pada istri, ya. Itu adalah kesalahan dan sudah memahami dalil, ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu. Dan yang terakhir tentang persatuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bahwa terkadang kita berusaha agar ukhuwah itu ada, rasa cinta itu ada, tapi masih belum datang juga di hati kita. Ya, kita sudah usaha, kok ibaratnya nih, kok nggak klik-klik gitu. Saya setiap ketemu Bapak Anu kok rasanya belum klik, ya. Ibu juga bilang begitu. Itu adalah proses, Bu. Kalau kita belum bisa mewujudkan benar-benar ukhuwah dalam artian rasa cinta, rasa suka, rasa senang ketika ketemu, maka paling minimal jaga persatuan. Jaga persatuan. Bahwa kadang-kadang kita tidak suka pun jangan merusak persatuan kita. Ya, mari hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, tetap kita lakukan bersama. Kewajiban bersama kita jaga. Begitulah kita hidup di negeri tercinta ini. Ada orang-orang non-muslim, ya, bahkan kadang-kadang non-muslim itu menyakiti kita, ya. Maka tidak berarti kita tidak peduli pada persatuan, ya. Kita tetap harus jaga persatuan, walaupun tetap harus juga menjaga hak-hak kita, menjaga kepentingan kita sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau semangat menjaga persatuan ini hadir di tengah-tengah kita, maka kita akan berlomba-lomba memperbaiki apa yang ada di internal kita umat Islam, ya, atau di organisasi tertentu. Setiap organisasi masing-masing punya program, masing-masing punya tujuan baik yang akan diwujudkan, berbeda dari yang lain. Dan kadang-kadang masih sulit kerjasama, tidak masalah kalau masih sulit, ya. Kalau sudah belum bisa tidak masalah, tapi jaga persatuan, ya. Jaga persatuan, jangan kita bertengkar, apalagi bermusuhan, karena itu akan melemahkan kita, melemahkan diri kita, melemahkan organisasi kita, melemahkan umat kita, melemahkan bangsa dan negara kita tercinta. Dan ini diingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anfal sebagai penutup. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian suka berselisih, suka berbantah-bantahan yang menyebabkan kelemahan dan menyebabkan kegagalan dan hilangnya kekuatan kalian. Dan sabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan ini awal pertama saya berkunjung ke sini. Semoga nanti akan ada kesempatan lagi yang lebih baik dan lebih lama lagi bisa berbagi dan bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tidak bijaksana kalau terlalu panjang. Semoga Allah SWT memberikan berkah terhadap apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya sekalian kita jawab gitu kalau ada. Ya, baik, kalau tidak ada kita jawab dulu. Terima kasih Pak. Ini Bapak sebut tadi 212. Itu alhamdulillah salah satu fenomena bagaimana adanya ukhuwah dan persatuan. Itu pun sebetulnya ukhuwah dan persatuannya itu terajut begitu spontan saja, tapi melahirkan kekuatan luar biasa. Bagaimana kalau ukhuwah dan persatuan kita itu dikemas, dibangun, ya,
dengan seksama dan dalam waktu yang lama, ya, bukan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Ya, jadi di situ sebagai bukti betapa luar biasanya persaudaraan dan persatuan. Ya, nah kemarin saya masih sempat hadir reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2025 malam, ya, di Monas. Hadir Gubernur Jakarta. Dan itu yang menarik, hadir Gubernur Jakarta. Kan tahu siapa Gubernur Jakarta? Siapa? Pak Pramono Anung. Gubernur Jakarta. Partainya waktu 212 Desember 2016 yang kita demo siapa? Partainya apa? Nah, artinya begini, bahwa 212 itu tidak dimaksudkan kepada orang tertentu atau partai tertentu, ya. Buktinya alhamdulillah Pak Gubernur datang dan itu menunjukkan bagaimana nilai-nilai yang dibawa 21 itu adalah nilai persaudaraan, ya, nilai persatuan, nilai politik keumatan dan kebangsaan, ya, sehingga kita bisa menegakkan kebenaran. Itu intinya. Jadi ini karena Bapak menyebut 212 tadi, saya tidak pernah membahas itu. Ya, tapi ini alhamdulillah sebagai pelajaran, ya, bila ada hal-hal yang memerlukan Pak penguatan persaudaraan atau persatuan, jangan segan-segan. Ya, kalau suatu ketika umat Islam di Trenggalek diperlukan bersatu untuk menegakkan kebenaran, membantu orang-orang yang tertindas, apakah setuju atau mau atau tidak? Apakah siap atau tidak? Ibu-ibu nggak ada suara. Ya. Apa siap ibu-ibu? Kata ibu-ibu, kami ini terbiasa kecil suaranya. Karena kami itu menjaga rasa malu. Tapi Ustadz tahu semangat kami lebih besar dari bapak-bapak. Buktinya kami lebih banyak yang hadir daripada bapak-bapak. Baik, terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Wahda Islamiyah. Alhamdulillah Wahda Islamiyah sebagai ormas Islam nasional, ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah memiliki 37 dewan perwakilan, dewan pimpinan wilayah, 37 provinsi dan 263 kabupaten se-Indonesia. Ya, tentu alhamdulillah di Trenggalek merupakan kehormatan bagi kami. Wahda Islamiyah juga diterima di sini. Ya, alhamdulillah sudah ada Ustadz Jaidi, Ustadz Hadi, Ustadz Hadi di sini alhamdulillah. Dan ini ada Ketua DPW Wahda Islamiyah Jawa Timur, ya, Ustadz Fadli, ya, yang bersama saya. Kalau ada yang tanya, Wahda itu kira-kira seperti apa? Muhammadiyah atau NU? Kira-kira kan begitu jadi ukuran. Ya, ini insya Allah antara Muhammadiyah dan NU. Artinya dia dekat dengan Muhammadiyah, dekat juga dengan NU. Ya, karena sebahagian pelaksanaannya seperti NU, sebahagian juga seperti Muhammadiyah. Ya. Nah, kalau begitu apakah Wahda tidak punya prinsip? Punya dong. Itulah prinsipnya, wasatiyah. Ya. Jadi apa-apa yang kita pandang merupakan kebaikan dari ormas manapun kita laksanakan, kita ambil. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, ini bukan basa-basi, ya, bukan sekedar omongan di mulut. Ini saya ajarkan kepada semua murid di Wahda bahwa ormas-ormas Islam sebelum Wahda sesungguhnya telah berjasa luar biasa pada umat dan bangsa kita. Apalagi NU dan Muhammadiyah, ya, NU dan Muhammadiyah atau Muhammadiyah dan NU. Ini penyebutannya bisa bergiliran, ya, supaya jangan salah paham. Kalau berbicara tentang banyaknya pengikut, anggota dan simpatisan, kira-kira NU terbanyak, kan begitu. Kalau yang pertama lahir itu Muhammadiyah dan sangat banyak amal usahanya.
Dua-dua ormas ini adalah ormas yang benar-benar terbesar di negeri kita dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa pada umat, bangsa, dan negara kita. Kami di Wahda Islamiyah menjadi salah satu ormas Islam yang saat ini baru kurang lebih 30 tahun usianya, berusaha untuk mengisi ruang-ruang yang kosong, ya, yang masih ada di antara ormas-ormas yang ada. Sebab kata seorang ulama besar, seorang yang telah meneliti, bahwa sampai sekarang ini sesungguhnya masih ada separuh umat Islam Indonesia belum beraktivitas di ormas Islam manapun. Ya, maka Wahda Islamiyah ingin membuka ruang bagi kaum muslimin muslimat yang belum berpartisipasi, belum bergabung ke ormas Islam lain manapun, silakan. Ini terbuka, sangat banyak programnya, Pak, ya, tentang pemberantasan buta aksara Al-Quran bagi orang dewasa, tentang program ekonomi, tentang program keluarga sakinah. Ini salah satu yang perlu saya sampaikan di sini. Mungkin Bapak Ibu tadi melihat kenapa Ustadz banyak bicara masalah keluarga, karena Wahda Islamiyah salah satu program utamanya adalah ketahanan keluarga. Kami bertekad menjadi salah satu ormas pelopor untuk ketahanan keluarga-keluarga muslim dan keluarga-keluarga Indonesia, insya Allah. Sebab keluarga ini sangat penting jadi benteng. Di barat sana, Bu, di barat sana Pak, keluarga-keluarga sudah hancur. Ya, Bapak tahu nggak? Di barat itu sering kalau mereka cium anaknya, di hatinya bilang ini anak saya atau anak tetangga saya. Iya Pak, ya, di barat ini, di Eropa dan Amerika, orang kadang sudah tidak tahu ini anaknya dia atau anak teman dia, karena hubungan bebas, naudzubillah, di antara mereka. Apalagi sekarang mereka mulai praktekkan lagi punya anak sebelum kawin. Ya, itu sudah jadi tren di Amerika, di Eropa. Orang-orang punya anak, nanti sudah punya anak baru rasa cocok, barulah kawin. Astagfirullah. Na'udzubillah. Mari sama-sama bilang na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu mau nggak cara seperti itu menjadi tren di negara kita? Mau atau tidak? Alhamdulillah, kompak semua bilang tidak. Itu bisa terwujud. Maksudnya bisa seperti itu kalau kita tidak sadar. Kalau kita tidak melakukan dakwah, kalau kita tidak memperbaiki generasi kita. Sebab sekarang ini, Bu, polisi tidak bisa lagi melarang, pemerintah tidak bisa melarang informasi melalui TikTok, melalui medsos, melalui apapun. Anak-anak kita bisa mengikuti cara-cara binatang itu. Ya, maka disinilah salah satu yang kami peduli, Pak, masalah pembinaan keluarga, ketahanan keluarga. Jadi kalau nanti ada yang mau, ya insya Allah bergabung, ya bisa dengan Ustadz Hadi dan teman-teman di sini. Dan kalau ada bapak-bapak yang mau belajar Quran, ya diajarkan gratis, tidak usah bayar. Ya, ibu-ibu juga begitu. Ya, kita punya program 20 kali pertemuan. Orang yang tidak bisa baca sama sekali, 20 kali pertemuan insya Allah bisa baca Al-Quran. Asal mau belajar. Itu aja Pak, terima kasih. Mohon maaf ini, saya tidak berniat untuk cerita tentang Wahda, tapi karena ditanya saya jawab. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi. Oh, ada dua. Berlangsung dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, yang sholat sebelumnya bersolat. Jadi jangan jadi ngaji dalam Al-Quran. Dari ini ada tawaran. Oh, alhamdulillah. Salam. Dengan senang hati, Ustadz Hadi. Dengan Ustadz siapa lagi selain Ustadz Hadi di sini? Yang bisa membantu ini ada 15 orang mau belajar ngaji. Mana? Mana Ustadz Ilham?
Di mana? Masuk sini Ustaz, supaya ketemu langsung. Ya. Masuk sini Ustaz, masuk. Ya, masuk. Ini ada Ustaz. Ya, kenal langsung. Ini ada beliau nih, ada 15 orang mau dibantu mengaji. Ya. Nanti insya Allah. Nanti langsung ngobrol nanti Pak setelah ini. Ya, supaya tidak jadi sekedar teori, ya. Seperti itu. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, saya dari Muhammadiyah Public School. Saya ingin menanyakan tentang pemuda. Apa? Tentang pemuda. Strategi apa yang bisa kita pakai dalam rangka membela para pemuda Islam ini, dalam rangka untuk menyiapkan mereka sebagai para pengusung jihad Islam di tengah kondisi fitnah yang luar biasa ini. Semua hari ini orang tua sangat bingung dengan bagaimana media sosial ini kemudian adalah pergaulan anak-anak muda yang luar biasa ini, pacarannya, kemudian dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita dengan membela pemuda ini dengan fitnah yang luar biasa ini, ini luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan yang menunjukkan keprihatinan dan kesungguhan untuk mencari solusi. Ya, saya ingin sampaikan bahwa itu masalah kita semua. Ya, masalah kita semua umat Islam dimanapun di dunia ini. Bahwa kita menghadapi serangan yang luar biasa, serangan brutal di medsos dari barat dan timur. Ya, kalau dari barat kita sudah tahu, ya, bagaimana budaya-budaya barat yang buruk itu yang sudah masuk ke kita. Bukan lagi pacaran, ya, bahkan seks bebas, ya. Ditambah lagi dengan seks bebasnya itu LGBT. Nah, kemudian dari timur, dari Korea, ya, kita juga luar biasa disuguhi dengan berbagai hura-hura. Dan Korea sekarang menjadi salah satu jalan promosi agama Kristen. Ya. Makanya di film-film Korea, di bintang-bintang Korea itu selalu menggunakan itu. Ini kita tidak berbicara tentang agama lain, ya, tapi kita hanya berbicara bahwa Korea sekarang ini sudah bisa menjadi seperti itu. Ini tantangan yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, ini yang pertama, ya, kita harus benar-benar menyadari tanggung jawab ini. Ini yang pertama, bahwa setiap kita bertanggung jawab. Kita punya anak, tidak punya anak, atau anak kita tidak lagi yang kecil, atau punya, semua kita bertanggung jawab. Ya, ini anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, ini akan menjadi sasaran. Mari sadari tanggung jawab itu. Dan kesadaran ini, ya, itu menunjukkan iman, menunjukkan bahwa kita adalah Islam. Dalam hadis yang sanadnya dilemahkan tapi matanya sahih, ya, disebutkan malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin bukan dari golongan kaum muslimin. Yang kedua adalah kita harus selalu rajin belajar. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, berapapun usia kita. Jangan bilang saya sudah 70 nak. Ya, saya sudah 70 Ustaz, saya sudah 60, saya sudah 80. Mau usia berapapun, jangan berhenti belajar. Ya. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini bukan hal-hal biasa kayak dahulu. Kalau nggak ikut belajar, kita akan lemah di hadapan arus besar yang sangat berbahaya ini. Dan tentu yang paling gampang belajar bersama-sama. Makanya harus hidup yang namanya halakah-halakah ini, ya, di masjid. Bapak Ibu, jangan sendiri-sendiri, mesti ada teman. Dan kita mau belajar. Yang ketiga adalah mari selalu mau bicarakan masalah ini. Jangan diam. Jangan diam. Mari bicarakan antar kita dulu.
Nah seperti sekarang nih, alhamdulillah ada anak muda kita bicara. Nanti di antara kita, jangan saat ada ustadz saja, ayo kita bicarakan lagi. Ibu-ibu juga, jangan kita ngerumpi saja, bicara tentang artis, bicara tentang kehidupan mereka, tidak ada gunanya. Bicara tentang tetangga yang beli ini, beli itu malah merusak hati kita. Mari bicara yang dihadapi sekarang ini. Kenapa kita bisa bicara? Karena belajar, betul? Kalau tidak belajar, nggak bisa bicara juga. Nah, karena kita belajar, kita tahu mari bicara. Kita bicara, kita musyawarah. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah kita bisa menemukan jalan yang terbaik. Ya, mari bicara. Kata para ulama, bukan saja karena upaya terus-menerus dari orang jahat sehingga kejahatan itu merajalela, tapi diamnya orang-orang baik. Kalau orang baik diam, maka ini akan merajalela. Bapak-bapak bicara sama anaknya, ibu-ibu bicara sama anaknya, tentu dengan penuh kelemah lembutan. Ya, jangan dengan kasar, jangan dengan keras, apalagi kasar. Karena sesungguhnya kelemah lembutan bisa merubah lebih hebat daripada kekasaran atau kekerasan. Hanya kita tidak sabar. Bapak bicara dengan anaknya, jangan sekali dua kali. Mungkin dia tidak peduli awalnya. Begitu juga ibu-ibu. Saya mau cerita sedikit nih. Waktu kami jumpa dengan Pak Prabowo, ya, beliau cerita. Salah satu yang saya sangat bersyukur dan berterima kasih, kata Pak Prabowo, adalah nenek saya. Neneknya muslimah. Ya, kata beliau, nenek saya ini yang berjasa sehingga saya tetap Islam. Ya, itu kan Bapak tahu kan, saudaranya Pak Prabowo tidak semua Muslim kan? Ya, kata beliau, saya setiap ketemu nenek saya itu selalu diingatkan lagi, selalu disuruh baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu terus yang dilakukan. Ini saya dengar langsung dari Pak Prabowo, ya, bercerita kepada saya. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti bicara. Nah, kemudian yang keempat adalah mari kita terorganisir. Kalau masalah besar begini tidak kita terorganisir, nggak bisa, Pak. Kebenaran saja kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jangan dikira Pak anak muda itu, grup-grup itu mereka sendiri-sendiri, itu ada yang mengorganisir langsung atau tidak? Tidak langsung, ada yang memodali, ada yang membiayai, ada yang mensupport. Sementara kita ini kebenaran yang kita ingin yang kita mau muncul, kita tidak organisir dengan baik. Dan tidak harus organisasi besar. Kalau di sini misalnya Bapak Ibu bilang, aduh kami ini belum tahu ada ormas, atau kami juga kayaknya belum tertarik masuk ormas misalnya. Masjid ini bisa jadi organisasi. Ya, mari Bapak Ibu usulkan, ayo Pak pengurus masjid, sekali seminggu gitu, sekali sepekan, kita ngobrolin gimana masalah di masyarakat kita. Ya, jangan sekadar mengundang orang ceramah juga bagus. Terus dijaga ada ceramah, ada ilmu. Tapi kalau cuma mendengar saja, tidak akan berubah menjadi sesuatu yang dilaksanakan. Ya, kita musyawarah, terorganisir. Apa yang kita lakukan? Misalnya, ini anak muda begitu suka internet. Bagaimana kalau kita pasang internet di masjid? Ya, kan begitu. Biar anak muda datang ke masjid. Cuma internetnya bisa diatur sehingga nanti tidak ada hal-hal yang buruk. Atau bagaimana caranya? Hal-hal awal itu sebagai contoh saja. Atau kita bikin kafe, kan begitu. Ya, anak muda suka kafe. Ya. Kafe yang kita atur, ya begitu bersih, rapi, tapi kita atur, ya ini ada kafe untuk anak muda laki-laki, ada untuk anak muda perempuan. Memang tidak semua akan langsung datang, tapi lama-kelamaan, karena pada prinsipnya manusia itu masih ada kebaikan di hatinya, tapi sering tidak terfasilitasi. Kalau sudah terfasilitasi lama-kelamaan jadi membesar, ya. Nah seperti itu. Yang terakhir, bukan terakhir, tapi kali ini karena waktu, di antara yang penting adalah mari kita kreatif. Ya, mungkin
kita di sini susah membendung itu karena mereka terlalu kreatif. Maka kita juga harus ada yang kreatif. Kalau bilang, aduh Ustadz, di sini rata-rata kami sudah berumur, ada juga anak muda kayaknya kurang kreatif. Tidak mengapa, kumpulkan dana, cari orang kreatif, betul? Cari orang kreatif, bikin konten-konten yang bagus untuk bisa memproteksi konten-konten buruk yang dibuat oleh mereka, ya, atau hal-hal yang menarik. Termasuk kalau bikin kegiatan, ya, satu ketika misalnya masjid sepi, anak muda lebih suka kemana-mana. Kalau perlu satu ketika Bapak Ibu, ayo kita kumpulkan uang, kita datangkan seorang YouTuber, ya, seorang influencer, kita datangkan ke sini, walaupun kita harus bayar, ya, karena kalau Ustadz nggak usah bayar. Saya ini ceramah nggak usah ada amplopnya. Kalau ada yang siapkan amplop, saya sumbangkan di masjid ini. Ya, kalau hari ini saya tabligh akbar, ada amplopnya, saya sumbangkan aja ke masjid ini. Ya, tapi yang saya maksud kalau influencer, YouTuber memang mereka mahal. Bapak Ibu kalau mau menyelamatkan generasi muda, kita bayar influencer yang bagus, ya. Influencer yang disukai anak muda tapi agamanya bagus misalnya. Datangkan ke sini, pasti anak muda itu datang, ya. Biasanya mereka datang. Ya, saya tidak bilang pasti tapi biasanya mereka datang. Ini kira-kira langkah-langkahnya. Mari kita terus, dan yang terakhir sekali, jangan berhenti berdoa. Ya, doa adalah salah satu senjata kita yang sangat penting dalam urusan apapun. Semua bermanfaat dan mungkin cukup ya untuk pertanyaan. Karena kita sudah mau sholat duhur ini. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang benar-benar beriman. Jagalah kami semua, jagalah iman kami, iman keluarga kami, anak dan istri kami, anak dan suami kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah, jagalah umat kami, jagalah negeri kami tercinta ini. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.